Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga dengan materi teks artikel. Tetap semangat ya. Yang pertama kita lihat dulu peta konsepnya. Jadi di dalam peta konsep ada artikel, opini, fakta, tujuan, manfaat, ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenis dari teks artikel. Yang pertama adalah pengertian teks artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide atau fakta yang terkadang menghibur, mendidik ataupun mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa, baik online maupun offline. Pengertian lain mengenai artikel, yakni merupakan sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan, baik melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan bertujuan untuk menyajikan ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi dari artikel juga beragam, bisa sejarah, petualangan, argumentasi, penelitian, bimbingan untuk melakukan atau mengajarkan sesuatu. Selanjutnya adalah pengertian opini. Opini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Seseorang bisa saja memprediksi, namun belum diketahui apakah prediksinya itu benar atau salah. Bahkan prediksi tersebut belum ada atau benar-benar belum terjadi. Apabila opini tersebut terbukti kebenarannya, maka akan berubah menjadi fakta. Yang selanjutnya adalah fakta. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar dan bukan mitos, serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri, atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di halayak umum. Fakta dapat dikatakan sebagai hasil dari pengamatan objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Yang selanjutnya adalah tujuan teks artikel. Artikel memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan penugasan untuk memberikan tugas. Yang kedua, tujuan informasi, tentunya untuk memberikan informasi. Yang ketiga, tujuan persuasi atau membujuk atau memberi ajakan. Tujuan entertainment, menghibur. Tujuan eksistensi, menyatakan keberadaan. Tujuan kreatif, menyalurkan ide. Dan tujuan pemecahan masalah untuk memecahkan permasalahan. Berikutnya adalah manfaat dari teks artikel. Teks artikel memiliki 6 manfaat. Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran, membantu penulis untuk berpikir secara sistematis, membantu penulis memahami tujuan menulis, menjelaskan, membahas suatu masalah, dan memberikan dampak akademis. Ingat, setiap tujuan dari teks artikel membantu meningkatkan kemampuan menulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks artikel. Yang pertama, singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Sumbernya dari fakta yang ada, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang, original dan bukan copywriting, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Berikutnya adalah struktur teks artikel. Yang pertama terdapat judul, yang kedua ada alinea pembuka atau lead, yang ketiga alinea penjelas atau batang tubuh, dan yang terakhir adalah alinea penutup. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks artikel. Yang pertama ada adverbia, bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbial frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Kemudian konjungsi, kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Selanjutnya adalah kosakata, perbendaharaan kata-kata. Hal ini supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca
maka diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Yang berikutnya adalah jenis-jenis dari teks artikel. Yang pertama, artikel deskripsi. Yang kedua, artikel narasi. Yang ketiga, artikel eksposisi. Yang keempat, artikel argumentasi, artikel persuasi, artikel eksploratif, artikel prediktif, artikel eksplanatif. Ingat, artikel selalu memuat fakta dan opini. Berikutnya telah disajikan contoh beserta strukturnya sehingga kita semua bisa memahaminya. Yang pertama, judulnya adalah Pesona Kota Manado, kota nyur melambai yang tak pernah berhenti menawarkan keindahannya. Di situ ada alinea pembuka yang isinya kurang lebih, Manado kota yang mungkin tidak asing di telinga Anda. Untuk masalah keindahan alam bawah airnya, kota yang terkenal dengan wisata bahari adalah destinasi yang tak pernah membosankan untuk dikunjungi. Itu merupakan struktur dari alinea pembuka. Selanjutnya ada alinea penjelas atau batang tubuh, yaitu memiliki kekayaan bawah laut yang indah, kekayaan budaya, hingga begitu banyak torehan sejarah di sana. Selanjutnya adalah alinea penutup. Siapa saja yang berwisata di kota ini pasti kembali dengan pengalaman yang baru dan berkesan. Bisa teman-teman semua lihat bahwa teks artikel terdiri dari 4 struktur. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah alinea pembuka, yang ketiga alinea penjelas, dan yang terakhir adalah alinea penutup. Untuk hari ini, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Tetap semangat dan selalu sehat. Dah.